Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Kita coba cabik mas bro, yang namanya khilafah, yang namanya PA 212, para musuh negara yang tukang bikin ribet dan tukang bikin ribut. Ada yang bertanya kepada saya, bahkan mungkin banyak sekali, kenapa kok Ustadz nimbrung di politik? Padahal kan kalau yang namanya Ustadz itu kerjaannya ngajar ngaji di masjid, pimpin sholat, pimpin ibadah umat, bimbing umat ke jalan yang benar, menempuh akhirat. Ini pertanyaan jebakan mas bro. Pertanyaan para politikus busuk yang takut kebusukannya terbongkar. Ini adalah sebuah pertanyaan para mafia yang terkutuk, yang terus-menerus menguras duit rakyat di berbagai segi, di berbagai bidang. Ini adalah sebuah pertanyaan orang-orang yang takut lahan basahnya menjadi lahan kering. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ayat ini pun sering saya omongkan, sering saya ceramahkan. Mungkin bisa bikin Bapak Ibu bosan. Tapi jangan bosan, Bu. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita kaji, akan semakin paham, akan semakin kita mengerti apa arti hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina min ibadina. Apa Bu? Bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Tadi saya membacakan ayat apa? Ada yang sudah hafal? Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kata Allah, aku wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang terpilih di antara mereka. Allah ciptakan manusia, tetapi tidak semua manusia jadi presiden. Allah ciptakan manusia, tetapi tidak semua manusia jadi direktur. Allah ciptakan manusia, tapi tidak semua manusia akan sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Terkadang dulu kita punya cita-cita ingin jadi dokter. Pada kenyataannya yang terjadi kita hanya jadi montir. Dokternya para mesin.
Dulu kita bercita-cita ingin jadi TNI. Sekarang malah jadi juru masak. TNI pegang senjata, ini pegang alat-alat masak. Betty bro, beda-beda tipis. Allah menciptakan manusia. Tidak semua manusia jadi ustadz, mas bro. Ustadz itu pilihan Allah. Orang yang terpilih jadi ustadz, maka berbahagialah karena dia ini pilihan Allah. Apalagi ustadznya yang banyak digemari, banyak disenangi oleh banyak orang. Ini lebih terpilih lagi. Boleh jadi jebolan pesantren itu biasanya disebut ustadz. Tetapi tidak semua jebolan pesantren adalah ustadz yang terkenal. Ustadz yang berani menantang para musuh-musuh NKRI, para musuh-musuh negara, para musuh-musuh Pancasila. Ustadz yang berani ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani berjuang benar demi menegakkan kebenaran, berani berjuang adil demi menegakkan keadilan. Bahasa yang keren, mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, baik yang terjadi pada dirinya, baik yang terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya, pada masyarakatnya, pada bangsa dan negaranya, dan pada agama. Dua yang terakhir ini repot, bos. Kebanyakan para ustadz yang sudah dipilih oleh Allah sebagai pewaris Al-Quran tidak mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar ketika sudah berhadapan dengan negara dan agama. Mereka lebih cari aman. Mereka lebih diam. Ketika ada kemungkaran, mereka kebanyakan diam. Ketika ada ketidakadilan, maka mereka memilih diam. Itulah para ustadz yang imannya sangat lemah. Ilmu boleh tinggi, tetapi nyalinya nggak punya. Percuma juga karena imannya sangat lemah. Saya mungkin termasuk ustadz yang berani mengambil peran masuk di bidang politik untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang terjadi di negara ini, untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang terjadi di agama ini. Mungkin untuk saat ini, saya yang terdepan, Gus AA. Musuhnya para kadrun, musuhnya para kampret, musuhnya ulama-ulama kadrun, musuhnya ulama-ulama kampret. Bikin mereka merah dan lari terkencing-kencing. Masuk kepada pertanyaan tadi, Mas Bro. Kenapa Ustadz kok ngurus masalah politik? Yang pertama adalah kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air.
Yang paham Al-Quran siapa? Apa presiden paham terhadap Al-Quran? Tidak mungkin. Apa direktur paham terhadap Al-Quran? Tidak mungkin. Apa seorang chef paham terhadap Al-Quran? Tidak mungkin. Yang paham terhadap Al-Quran hanyalah orang-orang pilihan Allah, yaitu ustaz. Ustaz pun ustaz pilihan Allah. Politik adalah bagian terkecil dari permasalahan manusia. Banyak ustaz yang tidak mengerti. Politik ini berkaitan dengan perut manusia. Politik berkaitan dengan harga baju. Politik berkaitan dengan harga bensin. Politik berkaitan dengan semua kepentingan manusia. Politik berkaitan dengan semua keinginan manusia. Politik berkaitan dengan apa-apa yang dibutuhkan manusia di dalam hidup ini. Jikalau ustaz tidak mengerti masalah politik, berarti keustadannya patut dipertanyakan. Masalah politik ini ada dalam Al-Quran petunjuk-petunjuk. Bagaimana supaya kita berpolitik bersih? Politik bersih inilah yang akan membawa manusia ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Politik yang bersih inilah yang bisa membawa kita ke dalam keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau ada ustadz yang ngerti politik, maka insya Allah pemahaman ustadz tersebut tentang politik akan bermanfaat bagi manusia. Negara kita tidak pernah akan maju sampai kapanpun juga, karena cenderung di kota-kota. Sudahlah ustadz diam saja di masjid. Sudahlah ustadz urus umat, gak usah urus politik. Jadi masalah politik ini adalah sebuah kewajiban ustadz untuk menerangkan bahwa di Al-Quran ini ada ilmu politik. Ilmu politik Islam, ilmu politik yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat, ilmu yang bisa membawa ke dalam keselamatan di dunia dan di akhirat. Semuanya ada dalam Al-Quran. Semua masalah manusia ada dalam Al-Quran. Semua permasalahan manusia, obatnya ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, dan yang bisa membaca petunjuk itu adalah ustaz. Jadi salah besar kalau misalkan ustaz tugasnya cuma untuk membimbing umat di masjid atau di musola saja, cuma untuk mengurus ibadah saja. Karena banyak ustaz yang tidak punya ambil peran terhadap hal ini di bidang politik, maka saya yang ambil peran. Saya yang akan memulai. Mudah-mudahan ke depan akan banyak ustadz-ustadz yang lebih berani membahas politik. Karena di Indonesia politiknya busuk, bro. Politiknya kotor, bro. Politiknya innahu kana zaluman jahula. Politiknya berbau kezaliman dan membodohi rakyat. Berpuluh-puluh tahun Indonesia tidak pernah maju karena dunia politiknya dipegang oleh para mafia. Berpuluh-puluh tahun Indonesia tidak akan pernah maju karena dunia politiknya dikuasai oleh para maling. Berpuluh-puluh tahun Indonesia tidak akan pernah maju karena dunia politiknya
dikuasai oleh para bajingan-bajingan yang cerdas. Oleh karena itu, saya sebagai ustaz yang sudah berpuluh-puluh tahun mengerti, bertarung, bertempur di bidang politik sendirian, mempertaruhkan nyawa, raga, ilmu, cuma bermodal nyali, cuma bermodal pengetahuan. Alhamdulillah, sudah banyak orang-orang yang tercerahkan. Sudah banyak rekan-rekan ustadz saya yang mulai ambil peran dalam bidang politik. Jikalau Indonesia ingin maju, politiknya harus bersih. Jikalau Indonesia ingin jaya, ingin hebat, maka orang-orang bersih, orang-orang hebat harus mampu mengambil alih semua peran di bidang politik yang sudah dikuasai oleh para mafia, para maling, para bajingan yang terkutuk selama berpuluh-puluh tahun ini. Karena ini berkaitan dengan perut rakyat, bro. Ini berkaitan dengan perut umat. Maka ustaz sebagai pemimpin umat dan sebagai pemimpin rakyat harus ambil peran. Dan ini saya berani katakan wajib. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang sholat subuh dilakukan, sholat zuhur dilakukan, sholat asar dilakukan, sholat maghrib dilakukan, sholat isya dilakukan, sholat sunnah lain dilakukan. Sekarang pun di bulan Ramadan sholat tarawih pun dilakukan. Tidak mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar, maka yakinlah kalian bukanlah orang-orang yang sholat. Tetapi kalian adalah orang-orang yang sholat tetapi cuma cangkang, tidak punya isi. Bahasa yang lebih keras yaitu para pendusta agama yang berdusta dengan sholatnya. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang sholat, ayo para ustaz, umat bersatu padu, kompak mas bro, mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar, khususnya yang terjadi di bidang politik. Umur saya di dunia ini tidak akan lama. Saya mencoba dan terus mencoba merangsang semua orang agar masuk ke dalam bidang politik. Merangsang semua ustaz agar masuk ke dalam bidang politik. Karena kalau tidak kita, siapa lagi mas? Kita tidak ingin terus-menerus negara ini dikuasai oleh para penjahat. Kita tidak ingin negara ini dikuasai oleh para mafia. Kasihan anak cucu kita nanti. Ayo bersama Gus AA. Kalau tidak punya keberanian untuk bertempur seperti Gus AA, dukung mas bro, dukung. Saya berjihad harta, saya berjihad ilmu, berjihad pemikiran, berjihad tenaga, berjihad keberanian, berjihad nyawa. Jika saya berjihad dengan yang saya punya, maka kalian pun berjihad dengan yang kalian punya. Hal yang paling mudah, jihad harta mas bro. Sedikit, seperak, 2 perak, alhamdulillah. Kalau bermanfaat, kalau ikhlas akan bermanfaat. Karena yang namanya perang bro, yang namanya perang, itu pasti kita harus punya peluru, harus punya senjata, harus punya strategi, dan semua itu harus dibeli dengan uang. Semakin senjata kita canggih, semakin peluru kita hebat, maka akan semakin
strategi kita hebat, maka kita akan semakin mudah menangkan peperangan ini. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu dimanapun kalian berada, mari bersatu bikin saja. Pahalanya sudah jelas bro, surga. Kata Allah, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan pemikirannya, berjihad dengan lisannya, berjihad dengan perbuatannya, berjihad dengan apapun, lalu dia suatu saat mati, maka kata Allah, para pejuang Allah itu tidaklah mati. Mereka hidup di suatu tempat yang mulia dan dimuliakan dan diberi rezeki. Sudah nggak usah mikirin neraka lagi mas bro. Surga itu sudah jadi hadiah yang teristimewa dari Tuhan kita. Ketika kita mati nanti, jelas disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Dah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Padkhuli ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Wow. Siapa orangnya yang gak mau masuk surga, bro? Siapa orangnya yang mau masuk neraka? Di dalam teknologi ini, orang berjihad harta gak perlu datang ke rumah. Cukup datang ke ATM, masukin rekening, share. Beres, bro. Video saya, uang tersebut saya bikin senjata. Beli handphone, beli laptop, beli pengeras suara, beli perekam, beli apapun. Buat akomodasi, pergi ke tempat-tempat yang seperti ini. Kebayang bro, bagaimana penuhnya rekening kita. Setiap detik pahala masuk ke dalam rekening akhirat kita. Cuma jihad harta doang. Videonya ditonton oleh jutaan orang. Terus mengalir per detik. Bagaimana amalan kita tidak berat? Penuh. Inilah yang disebut jihad. Jihad itu hiji hade. Satu perbuatan yang bisa menghancurkan seluruh dosa meskipun memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau dosa ibu ini banyaknya itu memenuhi langit dan bumi. Ibu cuma melakukan satu perbuatan, maka dosa yang banyak ini bisa hancur lebur oleh perbuatan. Inilah yang disebut jihad. Inilah sebuah kasih sayang Allah. Ini bikin iblis cemberut, bikin setan pada galau. Karena Allah selalu memberikan kemudahan kepada manusia untuk masuk surga, untuk masuk ke dalam kasih sayang Allah. Jangan pernah ragu bro untuk berjihad harta. Apalagi untuk perjuangan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan di bumi Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.